hari ini kita melanjutkan kajian kita Tarikh Al-Quran. Kali ini kita akan mengkaji, mengaji terkait dengan Mushaf Al-Quran. Kalau selama ini kita mengenal hanya Mushaf Utsmani yang populer sampai hari ini, kita tahu hanya Mushaf Utsmani. Ternyata Bapak-Ibu sekalian, kalau kita kaji dari sisi sejarahnya, tidak hanya Mushaf Utsmani, ada sekian banyak mushaf-mushaf, atau bahkan sebelum adanya mushaf-mushaf itu ada suhuf-suhuf. Ya, setelah suhuf-suhuf itu kemudian terjadi mushaf. Mushaf yang paling populer yang kita kenal, yang kita tahu adalah Mushaf Utsmani. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada mushaf yang lain, termasuk jumlah ayat, jumlah surah, apakah memiliki perbedaan? Itu yang akan kita kaji dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan insyaallah. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, wabil khusus untuk bangsa kita, mudah-mudahan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang disegani oleh negara-negara lain, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita juga berdoa kepada para jamaah, para donatur, para pendiri masjid ini, jamaah masjid ini yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Wabil khusus untuk kita yang hadir di majlis ilmu ini, di Masjid Raya Asmaul Husna ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, istiqamah dalam menuntut ilmu, anak-anak kita saleh salehah, dan tentu mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah mudah-mudahan masuk surga bersama para nabi dan rasul. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin di antara kita hanya mengenal atau pernah mendengar bagaimana perkembangan mushaf-mushaf Al-Quran, ya. Yang paling populer memang Mushaf Utsmani. Ada tidak mushaf yang lain yang tidak kalah populer gitu, yang berkembang di dunia Islam, atau bagaimana sejarahnya? Mari kita simak dan kita betul-betul perhatikan ada berapa saja mushaf-mushaf yang berkembang di dalam dunia Islam. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah,
Kalau kita membaca karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau menulis kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Dalam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, setidaknya ada dua fase jamaah sekalian. Fase kodifikasi Al-Quran. Fase yang pertama kata Syekh Ali As-Sabuni ada fase kenabian, dan yang kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin. Fase kenabian ini hadirin dikenal atau lebih populer dengan fase nubuwah. Sehingga di fase pertama ini aktivitas kodifikasi, pengumpulan Al-Quran, penulisan, penyalinan dan seterusnya sampai terjadi mushaf, setidaknya ada dua fase. Yang pertama fase hafalan. Jadi tradisi inilah yang awal mulanya, belum ada tradisi tulis menulis, belum ada salin menyalin, belum, tapi masih tradisi hafalan. Sehingga kalau kita pergi ke negara-negara Timur Tengah, apalagi mungkin yang pernah kuliah ke sana, pernah menimba ilmu, atau paling tidak kita melihat alumni-alumni, lulusan-lulusan dari Timur Tengah, baik dari Saudi Arabia, Imam Ibnu Saud, atau dari Universitas Madinah, atau dari Khartoum Sudan, atau Universitas Al-Azhar University, atau dari kampus-kampus yang lain. Ustaz Adi Hidayat misalnya alumni Libya, Ustaz Abdul Somad alumni Al-Azhar. Saya tidak sempat menimba ilmu di Al-Azhar, tapi sempat short course 3 bulan di Al-Azhar. Nah, maka tradisi yang kuat mereka adalah tradisi hafalan. Maka harusnya ini juga yang bukan hanya kita tradisi tulis menulis, tetapi tradisi hafalan ini perlu juga Bapak-Ibu sekalian. Maka kita kenal misalnya Imam Asy-Syafi'i. Ketika saya ke Mesir berziarah ke makam Imam Syafi'i di Mesir, pendiri dari madhab Syafi'i, atau imam-imam yang lain, rata-rata para ulama-ulama kita, para salafus saleh kita, dari kecil memang sudah hafal. Tradisi hafalan itu kuat. Imam Syafi'i setidaknya tercatat usia 7 tahun itu sudah hafal Quran. Ya, bagus juga ini Bapak-Ibu sekalian kalau kita terapkan di rumah kita masing-masing. Jadi sebelum belajar yang lain-lain, fokus dulu belajar Quran. Itu yang saya lihat baik ketika saya mengamati atau meneliti di, misalnya saya pernah meneliti di Iran, di Jami'ah Al-Mustafa Al-Islami, meneliti di Turki, meneliti termasuk di Madinah, termasuk di Mesir. Jadi rumah-rumah para ulama-ulama kita itu ya ramai dengan anak-anak kecil-kecil gitu, dan mereka fokus menghafal Quran. Itu hebat tuh kalau kita bisa terapkan. Di Indonesia sebenarnya banyak. Di antara yang saya tahu ada di Karawang, khusus pesantren anak, dari 3 tahun sudah bisa pesantren. Kader-kader model inilah yang diharapkan usia 7 tahun, usia 9 tahun, usia 10 tahun, atau di bawah 10 tahun. Ini kader-kader kita ya. Inilah yang sering kita katakan generasi Quran itu yang model begini. Jadi usia di bawah 7 tahun, usia di bawah 9 tahun, di bawah 10 tahun sudah hafal Quran, hatam Quran. Ya,
itu bagus sekali. Baru kemudian belajar yang lain. Jadi boleh misalnya kita kenal dulu Presiden Iran itu Ahmadinejad. Itu doktornya di bidang apa beliau itu ya? Sains ya. Tapi hafal Quran gitu. Biarpun dia insinyur tapi hafal Quran, biarpun dia dokter dia hafal Quran, biarpun dia arsitek hafal Quran, apapun profesinya tapi Qurannya sudah ada di dada. Nah, itu yang saya lihat dari anak-anak kecil gitu. Anak-anak kecil usia, kalau Bapak-Ibu sekalian umroh atau haji, jangan lewatkan dari pintu 38 ke sana itu khusus pagi-pagi itu anak-anak khusus menghafal Quran. Sambil baris gitu. Saya kira di masjid sini juga kita tradisikan Sabtu Minggu misalnya, Sabtu Ahad khusus pesantren Quran anak-anak sampai duhur misalnya gitu, Masya Allah. Tapi memang tantangannya berat sekarang ini, belum selesai baca Qurannya, belum hatam, belum lulus secara tajwidnya, sudah berhenti anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Ya, menyedihkan memang. Saya di kampus UIN mengajar. Di awal tahun itu salah satu yang menjadi concern di kampus adalah salah satu yang diuji adalah menguji baca Qur'annya. Dari 12 atau 13 fakultas, ada fakultas agama, fakultas umum itu ada kedokteran, ada pertambangan, psikologi, sains dan teknologi, ekonomi dan bisnis, dan lain-lain. Ya, kalau mereka belum bagus baca Qur'annya kita maklumi. Tapi yang miris adalah fakultas-fakultas agama, jurusan-jurusan agama juga belum lulus standarisasi baca Qur'annya. Padahal yang diuji fakultas tarbiyah, fakultas syariah, fakultas dakwah, fakultas usuluddin, yang basicnya adalah agama. Karena memang tadi itu. Baik, kembali ke sini Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tradisi awal itu menghafal itu termasuk para sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi mendapatkan wahyu lalu kemudian disampaikan, dihafal. Nabi mendapatkan wahyu disampaikan kepada para sahabat, lalu para sahabat dihafal. Dan hebatnya para sahabat itu jamaah sekalian, dan ini saya kira poin yang kadang-kadang kita terlewatkan. Kita ini memang tradisi menghafal sudah baguslah di Indonesia. Tapi sayang memang kalau kita mau ittiba kepada para sahabat itu menghafal, tidaklah menghafal satu ayat kecuali mau melanjutkan ke ayat berikutnya setelah dipahami, dimengerti, paham betul dan memastikan sudah mengamalkan dari apa yang dia hafal. Nah, tradisi di kita ini, apalagi pas sebentar lagi Ramadan ya, berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran. Bagus itu, bagus. Tapi tidak jarang ini kan musabaqah. Saya kemarin baru pulang dari Kalimantan, Kalteng ya, Palangkaraya. Palangkaraya. MTQ Nasional Korpri. Jadi MTQ PNS seluruh Indonesia. Saya salah satu dewan jurinya. Ya musabaqah, dimusabaqahkan, hanya dimusabaqahkan. Tapi belum ada musabaqah perlombaan mengamalkan Quran, itu belum ada itu ya. Tapi kalau membaca, menghafal, menghayati udah banyak banget. Tapi belum ada itu musabaqah misalnya mengamalkan Quran ya, mana yang sesuai dengan Quran. Yang kedua jamaah sekalian, tradisi tulis menulis. Nabi memiliki kutab al-wahyi. Kutab al-wahyu. Kutab al-wahyu itu asisten pribadi. Jadi Nabi punya asisten pribadi yang khusus untuk menulis wahyu.
Ada kita kenal Ubay bin Ka'ab, ada Mu'ad bin Jabal, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Zaid. Inilah kutab al-wahyunya Nabi. Jadi sekretaris atau petugas yang menulis wahyunya Rasulullah SAW. Tapi tradisi awalnya adalah menghafal, ya, metode menghafal. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lihat bagaimana sejarah penulisan mushaf pra-Utsmani. Kalau mushaf Utsmani kan kita sudah bahas panjang lebar itu, sudah beberapa kali pertemuan. Nanti bisa lihat di channel YouTube, nggak tahu sudah di-upload atau belum Pak Haji Yanis. Sudah. Ini direkam, mungkin setelah itu diedit baru dipublish. Sudah kita bahas itu bagaimana Quran masa Nabi, Quran masa sahabat sampai terjadi mushaf Utsmani. Nah, kita akan bahas sekarang mushaf pra-Utsmani. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Katsir dalam kitabnya Jami'ul Masanid was Sunan, ya, setidaknya Ibnu Katsir memberikan isyarat terkait dengan kegiatan penulisan wahyu yang coba dilacak, ya, dalam hadis. Satu diantaranya adalah hadis ini, jamaah sekalian, yang nggak tahu kelihatan apa enggak nih. Sudah saya share sih ke Pak Haji Yanis, nggak tahu sudah di-share belum di materinya, ke jamaah, ya. Apa pesan Nabi? Langsung saja saya bacakan matannya. La taktubu anni syai'an siwal Qur'an. Man kataba syai'an siwal Qur'an falyamhuh. Ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak literatur Islam, terutama literatur Islam klasik, memang ketika wahyu turun ada sebagian kecil sahabat yang merekam, mengabadikan, ya. Setidaknya dua cara, dua model. Ada yang tadi kita sudah sebutkan dihafal, ada yang ditulis. Ditulisnya melalui apa? Melalui riqa. Riqa itu lembaran atau lontar, ya. Ada likhaf. Likhaf itu batu berwarna putih, jadi nulis di batu tuh. Kalau sekarang kita punya ada laptop dan lain sebagainya, itu pun dari sekian banyak nggak ada yang mencatat, ya. Jadi ngaji kita ngaji kuping, jiping namanya. Ngaji kuping sudah bagus, dapat pahala. Zaman Nabi saja sudah ada yang mencatat tuh, gurunya Nabi ngomong dicatat, jadilah hadis. Kalau yang disampaikan Nabi itu Quran, jadilah lembaran-lembaran itu, ya. Ada di asib, asib itu pelepah kurma. Ada di aktaf, aktaf itu tulang belikatnya unta ini. Ada adl, tulang rusuk unta. Ada adim, lembaran kulit binatang. Jadi media-medianya itu banyak, ya. Di kulit unta, ya, kulit binatang, di batu, di lontar, riqa, dan seterusnya. Nah, di sisi yang lain Nabi juga berpesan, la taktubu anni syai'an siwal Qur'an. Man kataba syai'an siwal Qur'an falyamhuh. Kata Nabi, ini hadis ini diceritakan haddatsana Ismail. Yang menceritakan adalah Ismail. Akhbarana, dikabarkan Hammam ibn Yahya, Hammam bin Yahya, an Zaid ibn Aslam, an Atha bin Yasar. Ya, jadi diceritakan dari Ismail, dikabarkan oleh Hammam ibn Yahya, dari Zaid ibn Aslam, dari Atha bin Yasar,
An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, la taktubu anni syai'an siwal Qur'an, kata Nabi, jangan tulis sesuatu dariku, kata Rasulullah, siwal Qur'an, selain Al-Qur'an. Man kataba syai'an siwal Qur'an, siapa yang menulis sesuatu dariku selain Qur'an, kata Nabi, falyamhuh, maka hapuslah tulisan tersebut. Ini hadis pesan Rasul agar tidak tercampur mana hadis mana Quran, maka Nabi berpesan ini. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kenalkan ini. Ada berapa mushaf yang pra-Utsmani, ya, pra-Utsmani, jadi banyak sekali. Ada yang primer, ada yang sekunder. Mana yang primer atau apa yang maksud primer di sini? Nanti Bapak Ibu sekalian boleh baca di buku yang sebagian jamaah sudah pada punya, yang saya tulis, Sejarah Al-Qur'an. Baca juga di Rekonstruksi Al-Qur'an, atau baca juga di kitab-kitab Ulumul Qur'an, ya. Nah, mushaf primer ini mushaf yang independen, ya, primer itu. Apa maksud yang independen? Yang independen yang ditulis, dikumpulkan secara mandiri-mandiri. Nah, Bapak-bapak sekalian misalkan nyatat ini, tapi sendiri-sendiri, tidak terlembagakan, ya, tidak melalui lembaga atau tim khusus. Jadi apa yang disampaikan Nabi semua semua sahabat juga menulis gitu. Ada yang menulis secara individu-individu. Ada berapa? Setidaknya tercatat ada 15 mushaf, jamaah sekalian. Banyak sekali. Ada mushaf Salim ibn Ma'qil, wafatnya 12 Hijriah. Ada mushaf Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun mencatat, wafatnya 23 Hijriah. Ada mushaf Ubay bin Ka'ab. Ada mushaf Abdullah ibn Mas'ud. Ada mushaf Ali bin Abi Talib. Ada mushaf Abu Musa al-Ash'ari. Ada mushaf Hafsah binti Umar. Ada mushaf Zaid bin Thabit. Ada mushaf Aisyah binti Abu Bakar. Ada mushaf Ummu Salamah. Ada juga yang menyebutkan mushaf, ada juga yang menyebutkan suhuf, ya. Suhuf itu karena memang masih bentuk tulisan-tulisan, tapi tulisan pribadi-pribadi, ya. Kalau kumpulan dari lembaran-lembaran itu mushaf, ya. Ada yang menyebutkan mushaf, ada yang menyebutkan suhuf. Tapi beberapa tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini, Ali bin Abi Talib menulis. Ada mushaf Musa al-Ash'ari, mushaf Hafsah binti Umar, mushaf Zaid bin Sabit, ada mushaf Aisyah binti Abu Bakar, ada mushaf Ummu Salamah, mushaf Abdullah bin Amr, ada mushaf Abdullah bin Abbas, ada mushaf Abdullah ibn Zubair, ada mushaf Ubaid bin Umair, ya. Ada mushaf Anas bin Malik, ya. Yang paling tertua mushaf Salim ibn Ma'qil itu 12 Hijriah. Kalau mushaf Anas bin Malik 91 Hijriah wafatnya. Nah, ada 15 yang tadi saya sebutkan. Ada juga mushaf sekunder. Mushaf sekunder itu mushaf atau produk mushaf yang muncul pada generasi setelahnya. Setelah tadi beberapa mushaf yang saya sebutkan ada 15 ini. Kalau yang tadi saya sebutkan di awal yang sampai 15 ini adalah mushaf atau suhuf generasi awal. Setelahnya muncul ada mushaf Alqamah ibn Qaish, ada mushaf Rabi ibn Khuthaim, ada mushaf Al-Harith ibn Suwaid, ada mushaf Al-Aswad ibn Yazid, ada mushaf Hitam, ada mushaf Talhah ibn Musarrif, ada mushaf Al-A'mash, ada mushaf Sa'id ibn Zubair, ada mushaf Mujahid, ada mushaf Ikrimah, ada mushaf
Atha ibn Abi Rabi'ah, ada mushaf Salih ibn Kaisan, ada mushaf Ja'far As-Sadiq. Ya, setidaknya ini kita bisa mengenal, paling tidak tahulah nama-namanya. Nah, dari sekian banyak ini, di generasi awal ada setidaknya saya catat 15, generasi setelahnya setidaknya ada 12. Ya. Jadi rupanya banyak itu Bapak-Ibu sekalian ya. Bukan hanya mushaf Utsman bin Affan atau yang kita kenal sampai sekarang mushaf Utsmani. Ternyata lebih dari 20 yang kita kenal. Ya, atau hampir 30. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kurun waktu ya sekian banyak yang tadi kita sebutkan, jamaah sekalian, setidaknya dari sekian banyak generasi itu yang paling populer, yang paling populer, paling tidak kita petakan saja ada 4 ya. Dari 4 itu tentu tidak semua kita coba bahas. Mungkin 1 atau 2 atau 3 boleh kalau memungkinkan waktunya. Kita akan coba lihat ya. Memang yang paling populer adalah mushaf Utsmani atau kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Kita sudah jelaskan sebelumnya bagaimana terjadinya mushaf Utsmani itu ya. Semua qabilah menganggap suhuf-suhufnya itu merepresentasikan dari apa yang Nabi sampaikan gitu. Tapi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan melalui tim perumusnya yang diketuai oleh Zaid bin Thabit, jamaah sekalian, ya, hanya mengakomodir beberapa mushaf saja, suhuf saja untuk dijadikan mushaf. Maka mushaf itu kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. Nah, yang populer setidaknya saya mengurutkan ada 4 saja, jamaah sekalian. Yang pertama mushafnya Ubay bin Ka'ab. Mushafnya Ubay bin Ka'ab ini sebagian besar tersebar di Syria, di daerah Syria. Ada yang kedua mushaf Ibnu Mas'ud. Bagi penduduk orang-orang Kufah, ini mushafnya Ibnu Mas'ud populer di penduduk Kufah. Ada mushaf Abu Musa al-Ash'ari yang populer di Basrah ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mushaf Miqdad ibn Aswad. Ini di kota Hims. Ya, setidaknya 4 ini jamaah sekalian. Coba kita akan potret dari sekian banyak yang tadi kita sebutkan, jamaah sekalian. Kita coba masuk mushafnya Ali ibn Abi Thalib atau mushaf Ali bin Abi Thalib. Kalau dulu ketika kita ke Madinah itu memang ada di pintu 6, pintu 5 itu ya. Ada ma'rad. Ma'rad itu pameran ya, yang khusus menjelaskan bagaimana perkembangan mushaf. Sekarang ini kadang-kadang ditutup terus itu, atau waktu-waktu khusus dibuka. Kita bisa lihat itu, inilah suhufnya Hudzaifah, ini suhufnya, ini tulisan Quran masa Abu Bakar, masa Utsman, masa Ali, itu ditampilkan tuh sejarahnya. Di dekat Masjid Gomamah itu, pintu 5, pintu 6 di Masjid Nabawi. Coba kan kita lihat jamaah sekalian mushaf Ali bin Abi Thalib yang pertama. Ya, dari sisi biografi ya kita sudah kenal semua lah Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Abu Thalib ibn Abdul Muthalib. Jadi masih satu garis
masih satu nasab dengan Nabi. Tidak disebut Habib ini ya. Tidak disebut Habib. Nasabnya jelas ini. Sama, kakeknya sama dengan Rasulullah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Ya. Dan ibunya yang bernama Fatimah binti Asad ibn Hashim. Jadi sama-sama Bani Hashim tuh jelas tuh ya. Terahnya langsung nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 10 tahun sebelum pengutusan risalah kenabiannya baginda Nabi. Rasul diutus atau menjadi Rasul, Nabi Muhammad menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Nah, 10 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, disitulah Ali bin Abi Thalib dilahirkan. Jadi berapa tuh jaraknya? 30 ya? 30 tahun dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini punya nama-nama beken, nama-nama julukan. Istilah tradisi Islamnya itu kunyah, sebutan. Namanya misalnya kita di beberapa orang juga ada tuh ya penyebutan nama. Namanya Hasani misalnya, tapi mengenalkan boy. Roy gitu, itu anak-anak sekarang itu ya, namanya siapa gitu. Yang lagi rame itu namanya Miftah, siapa itu? Habibur Rahman. Namanya sebenarnya siapa? Ustadz Yusuf Mansur, nama aslinya lain lagi. Rupanya dulu juga sama, ada kunyah. Kunyahnya siapa? Nama panggilannya ada Abu Hasan, Abu Turab, Abu Sibtain ya. Beliau juga dikenal Amirul Mukminin. Amir itu pemimpin para orang-orang mukmin, Masya Allah ya. Beliau juga dikenal Rabi'ul Khulafa Ar-Rasyidin. Rabi' itu kalau Rabiul Awal itu bunga yang mekar gitu. Bunga bersemi itu Rabi'. Ada juga kita kenal sebagai Babul Ilm. Wah. Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha. Itu kan syairnya. Ali adalah pintu ilmu ta'ali wa Aliyu babuha. Sebutan-sebutannya. Masa remaja Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putrinya baginda Rasul yang bernama Fatimatuz Zahra ya. Dari perkawinan tersebut Ali bin Abi Thalib dikaruniai 2 anak, 2 putra, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini kemudian kita kenal ada peristiwa Karbala itu ya. Ali bin Abi Thalib banyak berperan dalam dakwah, termasuk juga menjadi khalifah pasca Khalifah Utsman bin Affan. Setidaknya tercatat di perang Badar beliau ikut, perang Khandaq ikut, perang Khaybar ikut. Dan wafatnya beliau ini memang agak tragis. Wafatnya beliau di tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah, saat usia beliau 63 tahun. Jadi sama itu dengan mertuanya ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini terbunuh syahid dalam kondisi subuh oleh tokoh ini, Masya Allah jamaah sekalian, ahli agama yang membunuh ini, yang bernama Abdurrahman ibn Mulzam. Ibnu Mulzam ini Masya Allah bukan tokoh biasa jamaah sekalian, ahli agama. Kalau siang dia berpuasa, malamnya habiskan qiyamul lail, Qur'annya ada di kepalanya, hafal Qur'an.
tapi dia ekstrim. Jadi kalau sekarang ahli agama membunuh, mencaci maki, dulu lebih dahsyat lagi, lebih lagi. Ada Ibnu Mulzam, seorang qaimul lail, malamnya dia habiskan untuk qiyamul lail. Shaimun nahar, siangnya dia habiskan untuk berpuasa. Dan hafizil Quran. Wah, kita di sini kayaknya nggak masuk kategori ini. Hafid tidak, qiyamul lail kadang-kadang, siang juga kagak puasa. Lah ini yang membunuh Imam Ali, Sayyidina Ali. Shaimun nahar, qaimul lail, hafidil Quran. Kok bisa membunuh? Ya, ini tadi yang saya ceritakan di awal. Jangan sampai anak-anak kita hanya hafal Quran tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Karena banyak juga yang membunuh, termasuk yang membunuh Imam Ali, dalilnya juga Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat Quran, Pak. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Al-Quran, hukum Allah, maka dia kafir. Kalau dia kafir boleh dibunuh. Dia membunuh dengan dasarnya Quran. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ini struktur sistematika mushaf Ali bin Abi Thalib yang tadi kita sudah bahas kalau tidak salah di sini juga. Ya, bagaimana kejadian yang luar biasa. Nanti di scroll saja, dengerin lagi ceramah-ceramah saya di Masjid Raya Asmaul Husna ini. Baik, jamaah sekalian, dalam kitab Tarikhul Quran dalam hal ini yang saya tampilkan adalah karya Syekh Abu Abdillah Az-Zanjani. Setidaknya beliau menyebutkan mushaf Ali bin Abi Thalib itu hanya 109 surah. Nah, beda kan? Beda dengan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani berapa? 114. Di mushaf Ali bin Abi Thalib, kata Syekh Abu Abdillah Az-Zanjani dalam Tarikhul Quran, beliau menyebutkan jumlah surahnya tidak 114 tetapi 109. Yang mana saja yang dikurangi, mushaf Ali bin Abi Thalib tidak memasukkan atau tidak mencantumkan 5 surah. Surah Al-Fatihah, surah Ar-Ra'd, surah Saba, surah At-Tahrim, dan surah Al-Alaq. Kita paling tidak mengenal saja lah ya, tahu gitu bahwa di beberapa kitab induk ulumul Quran itu dibahas yang terkait dengan ini. Ya, dalam soal redaksi ada juga beberapa perbedaan. Misalnya di mushaf Utsmani itu kita baca, kita tulis amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Di mushaf Ali bin Abi Thalib redaksinya amanar rasulu bima unzila ilaihi wa amanal mu'minun. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas ada qiraat ya, ada sab'atu ahruf. Jadi jangan langsung gampang menyalahkan. Misalkan saya baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, bahasanya salah. Padahal kita belum tahu ilmunya. Itu namanya bacaan qiraat ya. Nah, termasuk juga di dalamnya mushaf ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis ya. Ya, nanti bisa ya kita tampilkan mungkin kalau bisa hanya satu.
Memang ada perbedaan mendasar antara mushaf Ali bin Abi Thalib dengan mushaf Utsmani ini. Setidaknya ada beberapa yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, perbedaan vokalisasi konsonan yang sama. Ghairil maghdub, ghairi dibaca ghaira, ya. Yang kedua misalnya pemberian titik diakritis i'jamnya terhadap kerangka konsonantal yang sama ataupun yang berbeda, seperti titik jim dan nun dalam kata janafan dihapus titik jimnya dan ditambah dengan titik iya sehingga berubah menjadi haifan, yang tadinya janafan jadi haifan, ya. Janafan nun jadi iya. Yang ketiga penyisipan kata ihdina misalkan di surah Al-Fatihah, ya, disisipi thabbitsna. Jadi ihdina thabbitnya siratal mustaqim, ya. Lalu ya seperti itu ini, ya. Secara strukturnya ini jamaah sekalian, sistematikanya disebutkan di juz 1 ada Al-Baqarah, dan setelah Al-Baqarah tadi kan tidak disebutkan Al-Fatihah, tidak, ya. Langsung Al-Baqarah, Yusuf, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Fussilat, Adz-Dzariyat, Al-Insan, As-Sajdah, An-Naji'at, At-Takwir, Al-Infitar, dan seterusnya. Secara tartibnya, susunannya kita sudah bahas di awal sekali dulu pertemuan ketika kita membahas I'jazul Quran terkait dengan tartibus suwar wa tartibul ayat, susunan surah dan susunan ayat itu ada dua pendapat, ada tauqifi, ada ijtihadi. Nanti dibaca lagi. Ini diantaranya naskah mushaf Ali. Misalnya di surah Al-Buruj itu, kebaca nggak? Bisa dibaca nggak? Masih bentuknya begini tulisannya. Itu tulisannya di surah Al-Buruj ayat 1 sampai 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Dua baris itu Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Baris ketiga keempat. Wa syahidin wa mashhud. Ya, ayat 1, 2, 3. Saya kasih teksnya di sebelahnya itu. Nah, itu mengenal sekilas. Saya kenalkan sekilas saja karena waktunya sudah masuk syuruk, ya, sudah, ya. Oh, belum. Masih bisa nambah. Masih bisa nambah kayak ini, ya. Yang kedua mushaf Ibnu Mas'ud. Tadi kita kenalkan mushaf Ali bin Abi Thalib, sekarang mushaf Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Rasulullah, ahlul Quran, ya, insyaallah ini, ya. Juga sama punya panggilan beken. Rasul memanggilnya dengan Abu Abdurrahman, insyaallah. Rasul yang ngasih namanya, lakobnya. Ada lagi lakobnya Ibnu Ummi Abdul Ibnu Mas'ud. Ya, beliau punya dua istri, Raithah dan Zainab. Beliau terlibat di perang Badar, perang Uhud, perang Yarmuk, ya. Abdullah bin Mas'ud ini dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Mas'ud ibn Ghafil. Ibunya bernama Ummu Abd bin Abdwad, ya. Kabilahnya kabilah Hudzail. Nasabnya tersambung hingga Hudzail ibnu Mudrikah bin Ilyas bin Mudar.
Jadi sebenarnya kalau kita tarik masih nasabnya ke Rasulullah ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang Ibnu Mas'ud ini diberikan otoritas oleh Nabi. Selain Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ini diberikan otoritas, diberikan lisensi oleh Nabi untuk mengajarkan Quran kepada umat Islam. Ya. Misalnya kita bisa lihat di kitab Jami' Al-Masanid was Sunan, khudhul Quran min arba'ah, kata Rasulullah, ambillah bacaan Quran dari 4 orang. Yang pertama min Ibni Mas'ud, yang pertama dari Ibnu Mas'ud, wa Abi bin Ka'ab, yang kedua dari wa Ubay, bukan Abi, wa Ubay bin Ka'ab, yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal, yang ketiga Mu'ad bin Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan yang keempat adalah dari Salim maula Abu Hudzaifah. Jadi memang diberikan otoritas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau usianya 60 tahun ya. Dan Khalifah Utsman bin Affan turut melakukan salat jenazahnya ketika itu. Dihormati sebagai pakar Ahlul Quran. Jadi kalau kita ke makam Baqi', Abdullah bin Mas'ud dikuburkan di makam Baqi'. Ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah, dari sisi strukturnya dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan Mushaf Ibnu Mas'ud itu menyebutkan hanya 112 surah, mengeluarkan 2 surah, yang 2 surah ini kita kenal dengan surah Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas tidak termasuk surah atau tidak dimasukkan di Mushaf Ibnu Mas'ud, sehingga yang tadinya 114 surah menjadi 112 surah ya. Dalam perinciannya As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, meskipun menyebutkan 112 surah, As-Suyuti juga memberikan keterangan di sisi yang lain 108 surah. As-Suyuti menyebutkan, misalnya tidak menyebutkan Al-Fatihah, surah Qaf, surah Al-Hadid, surah Al-Haqqah, jadi 108 surah. Ada yang mengatakan 112 surah, ada juga pandangan dari As-Suyuti mengatakan juga 108 surah. Kalau 112 surah mengeluarkan Al-Falaq dan An-Nas, dan kalau 108 surah mengeluarkan Al-Fatihah, Qaf, Al-Hadid, Al-Haqqah selain Al-Falaq dan An-Nas. Apa karakteristik yang menonjol jamaah sekalian? Yang pertama, perbedaan urutan surah secara tertibus suarnya, urutan surahnya beda dengan Mushaf Utsmani. Kata Al-Fadl bin Saddam itu, saya melihat susunan surah dalam Mushaf Ibnu Mas'ud sebagai berikut, kata beliau: Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran tanpa Al-Fatihah. Ini yang pertama. Yang kedua, beberapa ulama memang menyebutkan, misalnya Ibnu Nadim atau termasuk juga As-Suyuti ya, menyebutkan bahwa Mushaf Ibnu Mas'ud setidaknya ada beberapa surah yang tidak dicantumkan, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Tetapi Al-Falaq dan An-Nas tidak tercantum dalam Mushaf Ibnu Mas'ud ini, dibantah juga oleh ulama yang lain, misalnya oleh Mustafa Al-Dhami. Ya, jadi memang
ada beberapa pandangan, pendapat ya. Nah, ini secara sistematikanya jemaah sekalian. Kalau kita lihat di Al-Itqan fi Ulumil Quran, dari 112 surah yang mengeluarkan Al-Falaq dan An-Nas, dimulai dari surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah, Yunus, At-Taubah, An-Nahl, Hud, dan seterusnya. Itu struktur atau sistematika mushafnya Ibnu Mas'ud. Tulisannya masih bentuk khotnya. Ini khot awal tuh begini, khot kufi namanya, khot kufi. Ini tulisan paling awal tuh begini, jamaah sekalian, khot kufi. Belum ada titik tuh, silakan di, masih belum ada harokat. Titik sudah ada beberapa yang sudah ada titik di situ, tetapi belum ada harokat. Ya. Sekarang yang terakhir mungkin ya, jelang syuruk atau sudah waktu syuruk, mungkin nambah 1 atau 3 menit lagi. Ada mushaf Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini nama aslinya Abdullah bin Abbas atau Abdullah ibn Abbas. Kalau jamaah sekalian pergi ke Taif ya, sebelum pergi ke tempat-tempat wisata di Taif, ada gerbang Abdullah bin Abbas, ada Masjid Abdullah bin Abbas di situ di Taif itu. Beliau dilahirkan dari ayah yang bernama Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi secara nasab masih nasabnya sama dengan Rasulullah. Ya. Ibunya bernama Ummul Fadl Lubbab Al-Kubra binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Ibnu Abbas ini misalnya diriwayatkan oleh As-Sa'di bahwasanya Ibnu Abbas ini merupakan termasuk orang yang sangat berpengaruh ya, Ibnu Abbas ini. Misalnya ada kitab Abdullah ibn Abbas Habr al-Ummah wa Turjuman al-Quran karya Mustafa Said Al-Khan, misalnya menjelaskan bahwa Ibnu Abbas punya nama beken, nama panggilan Abu Al-Abbas ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan Ibnu Abbas. Ini kan doa yang sering kita panjatkan jemaah sekalian. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Doa ini jemaah sekalian boleh dibaca dan diamalkan oleh kita. Anak-anak yang masih kecil ya, ketika salaman berangkat sekolah atau berangkat kemana, setelah cium tangan anak-anak kita, pegang kepalanya, elus kepalanya, lalu bacakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, tiupkan ke ubun-ubunnya. Atau boleh juga pegang dadanya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya, inilah doa Nabi yang didoakan khusus untuk Ibnu Abbas. Doanya ini, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan ia dalam soal agama dan ajarilah ia tafsir. Wa 'allimhu ta'wil ya. Ajarilah ia tafsir dan takwil. Ya, jadi satu saat Ibnu Abbas ketika berada di rumah Maimunah. Jadi Ibnu Abbas ini memang Masya Allah ke Nabi itu, termasuk sering menyiapkan keperluan Nabi, menyiapkan tempat wudunya Nabi ya. Nah, lalu kemudian setelah menyiapkan tempat wudunya Nabi itu, Nabi mendoakan khusus, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, biar anak-anak kita cerdas, anak-anak kita saleh, salehah ya.
Itu doanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, struktur sistematika mushaf Ibnu Abbas ini disebutkan lebih dari 114 surah. Ada yang menyebutkan bukan 114 tapi 116 surah. Ya, ini bisa kita lihat nanti. Ada juga yang menyebutkan Asy-Syarastani misalnya dalam tulisannya, dalam kitabnya Mafatihul Asrar wa Masabihil Abrar, Asy-Syarastani itu menyebutkan bukan 116 tetapi 114. Nah, kita lihat ini seperti ini. Ya, dari 116 itu surah Al-Alaq, surah Nun, susunannya itu jamaah sekalian, surah Al-Alaq, surah Nun, surah Ad-Duha, surah Muzammil, surah Muddathir, surah Al-Fatihah, surah Al-Lahab, surah At-Takwir, surah Al-A'la, surah Al-Lail, surah Al-Fajr, surah Al-Insyirah dan seterusnya. Ya, saya kira ini 3 mushaf saja yang kita kenalkan. Setidaknya kita punya wawasan baru. Silakan nanti ini sebagai pintu awal, pintu masuk ketika Bapak sekalian ke Madinah atau ke mungkin perpustakaan-perpustakaan, nanti baca bagaimana referensi apa yang tadi saya sampaikan itu jamaah sekalian. Ya, kalau yang terakhir kita mengenal mushaf standar Indonesia. Ya, memang ada mushaf standar kita, ada standar Utsmani yang sudah umum ya. Ada standar Bahriyah. Bahriyah itu Quran pojok itu ya. Ada standar Braille, Quran Braille yang untuk tunanetra. Ini saya contohkan ini. Ini yang Braille itu yang ada titik-titik begitu. Itu mushaf yang bawah ini mushaf yang terbaru, mushaf Indonesia ya, sudah bermacam-macam. Kalau kita pergi ke pameran buku, maka ditampilkan itu berapa mushaf, banyak sekali ya dengan model-modelnya. Ya. Ini saya kenalkan mushaf standar Indonesia 2020 sampai 2021 ini yang paling besar. Yang paling atas itu tahun 2002, yang paling bawah itu tahun-tahun awal mungkin kita dulu mengenal mushaf tahun 1982, 83 atau tahun 80-an. Saya kira ini jamaah sekalian bisa dibaca di buku saya Sejarah Al-Qur'an ya, atau bisa juga mendapatkan buku-buku yang lainnya. Saya kira ini jamaah sekalian, wallahu a'lam bishawab. Yang mau berangkat umroh atau haji juga silakan bisa bareng bersama kami, sama-sama tadabbur Al-Qur'an ya. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab atau cukup? Sudah panjang waktunya ya, 1 jam lebih atau hampir persis 1 jam. Ada yang mau tanya atau cukup? Ada? Ya, silakan. Tadi Ustaz yang di mushaf yang terakhir itu ada disebutkan ada 116 surat. Berarti ada 2 surat yang hilang ya Ustaz? Yang mushaf terakhir ya, Ibnu Abbas 116 surat. Berarti yang Quran kita yang sekarang ini kan 114 surat. Berarti 2 surat lagi kemana Ustaz? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, jumlah ayat, jumlah surah itu ijtihadi. Kenapa? Karena tidak semua surah Nabi memberikan nama. Ya, nama-nama sebagian besar itu diberikan nama oleh tim perumus Al-Qur'an, termasuk juga mushaf-mushaf ini. Jadi ijtihad. Ya, maka itulah kemudian ada standar dari Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian standar itu ketika
sekian banyak suhuf-suhuf, maka dijadikan satu suhuf itu menjadi mushaf. Mushaf itu yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Jangankan itu, di hadisnya sahih misalnya, ini juga sekaligus menjawab yang sering kita tanyakan ya. Kenapa di surah ke-9, surah At-Taubah atau surah Baro'ah itu tidak ada basmalahnya? Karena ternyata terjawab di hadis, karena surah Al-Anfal dengan surah Baro'ah itu konteksnya sama tentang peperangan. Maka sebagian ulama menyebutkan surah itu bukan 2 surah tapi 1 surah. Ya. Jadi memang begitu, jamaah sekalian. Jumlah surah pun demikian, apalagi jumlah ayat. Surah Al-Fatihah ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 7. Ada yang menyebutkan 6.666, ada juga 6.232, banyak banget kurangnya. Itu karena memang terkait dengan tartibus suwar wa tartibul ayat, itu ada 2 pandangan. Pertama tauqifi, sesuai dengan panduan Nabi. Yang kedua adalah ijtihadi. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, masih ada. Satu lagi saya kira ya. Yang mau syuruk silakan syuruk saja, nggak apa-apa. Sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya pertanyakan Pak Ustaz, di susunan Al-Qur'annya Pak. Jadi kalau kita lihat kan Nabi itu mengeluarkan surat, Allah mengeluarkan surat yang pertama. Iya. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Kenapa susunannya bukan Iqra yang didahulukan? Itu pertanyaan. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu ada juga saya dengar ceramah di tempat lain, itu adalah kesimpulan dari isi Al-Quran itu Al-Fatihah. Apakah itu benar Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di Mushaf Ibnu Abbas menerapkan atau menempatkan surah Al-Alaq di surah pertama. Tuh lihat ini mushafnya Ibnu Abbas. Jadi surah Al-Alaq yang pertama, sesuai dengan runtutan turunnya. Lalu kita lihat di mushafnya Ibnu Abbas sudah Al-Alaq ya. Lalu kemudian di mushaf Ibnu Mas'ud menempatkan surah yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Lalu di mushafnya dari Ali bin Abi Thalib menempatkan surah Al-Baqarah sama dengan Ibnu Mas'ud. Sudah diingatkan. Ya. Jadi memang secara tartibus suwar, susunan surah, wa tartibul ayat, ini dominasi ijtihad. Dominasi ijtihad. Termasuk di dalamnya Mushaf Utsmani tidak menempatkan surah Al-Alaq sebagai surah yang pertama, tetapi menempatkan surah Al-Fatihah. Nah pertanyaannya kenapa demikian? Karena tadi itu kita kembali bahwa ijtihadnya, dominasi ijtihadnya boleh. Jangankan itu Pak, pembukuan Al-Quran saja debatable. Pernah saya jelaskan bagaimana kodifikasi masa-masa awal Abu Bakar, Umar sampai ke Utsman. Umar itu menggagas usulan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifah Abu Bakar, ini sudah banyak yang dalam satu peperangan sudah banyak yang gugur, ada 70 penghafal Quran. Ada yang mengatakan bukan hanya 70, lebih dari itu. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, Nabi tidak pernah menyuruh untuk pembukuan Al-Quran. Maka ditolak usulan awal-awal. Ya. Lalu kemudian karena memang kebutuhan zaman, akhirnya mushaf itu terjadi. Soal susunannya, nama-nama surahnya, jumlah ayatnya, Nabi tidak pernah memberikan informasi. Surah hanya beberapa surah saja Nabi yang memberikan nama. Ya. Tapi selebihnya itu adalah ijtihad. Itu ya. Maka penempatannya bisa berbeda-beda.
Yang kedua, apakah betul surah Al-Fatihah itu adalah induk dari semua Quran? Betul. Al-Fatihah itu dikenal sebagai Ummul Quran. Ummul Quran itu ibunya, induknya. Jadi Quran itu dari 114 surah yang kita bisa tahu dari Mushaf Utsmani, ada jantungnya. Mana jantungnya Quran? Kalau manusia jantungnya berhenti, mati tidak? Mati, ya. Dari Al-Quran 114 surah itu diperas. Perasannya itu kemudian menjadi qalbul Quran. Qalbul Qurannya mana? Surah Yasin itu qalbul Quran kata Nabi. Maka pantas ini yang ditradisikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, acara apapun bacanya surah Yasin. Mati. Ada orang meninggal bacanya Yasin. Yang baru pindah rumah bacaan surah Yasin, ya. Di kuburan bacanya surah. Kenapa dikritikkan sama ulama, sama ustadz-ustadz? Kenapa tidak Al-Baqarah? Al-Baqarah panjang, Pak. Bukan tidak ada fadilahnya banyak, tapi disebutkan oleh Nabi qalbul Quran. Kalau nggak sempat qalbul Quran, baca induknya Al-Quran, maka di mana-mana para ulama, sebelum tadi saya di awal atau setiap saya mengisi pengajian, baca dulu Al-Fatihah. Ada yang meninggal Al-Fatihah. Kenapa tidak Al-Baqarah? Al-Baqarah. Oh, ini sentil ustaz yang begini. Kelamaan kalau Al-Baqarah. Orang pada mau kerja, mau apa. Kalau Al-Fatihah sudah mencakup semua Quran. Kalau masih bisa baca Yasin, bisa menghatam Quran, top, bagus. Nggak bisa, nggak sempat, ya udah ambil qalbul Qurannya, hatinya, jantungnya, surah Yasin. Nggak bisa juga waktunya, ya udah Al-Fatihah, induk Al-Quran. Al-Fatihah nggak mampu juga baca basmalah. Al-Fatihah terperas dalam basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Basmalah terperas menjadi satu titik baknya itu. Masya Allah, begitulah para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini kita cukupkan jamaah sekalian ya. Cukup ya. Kalau dihabiskan bulan depan habis ini materi. Masih ada? Udah cukup ya? Cukup ya, baik. Terima kasih. Nanti kita sambung pertemuan pekan kedua, Sabtu pekan kedua di bulan depan insyaallah. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.